Ada yang tahu? Ya dicoba masuk ke biara. Dicoba jalanin dulu. Kalau udah waktunya kaul kekal dan merasa itu bukan panggilan keluar, go ahead, silahkan keluar. Gak apa-apa. Selama belum kaul kan gak ada masalah. Tapi kalau udah putusin jadi romo, jadi suster, ya lanjutin. Karena itu berjanji di depan Tuhan. Saya punya temen, kemarin cakep, cewek ya, cakep, tajir. Dia memutuskan masuk biara. Kita semua nggak nyangka. Itu teman dari Persekutuan Doa Mudika ya di MBK waktu itu kan. Saya dulu dari sana sebelum menikah. Kita semua nggak ada yang nyangka dia masuk sana. Sorry, masuk di Lembah Karmel tahu? Lembah Karmel. Eh, nggak ada kabar ya, lama ya. Ya jelas lah, mungkin suster kali nggak ngupload IG kali ya, kita nggak tahu kabar gitu. Tahu-tahu kita ketemu lagi di gereja di MBK. Rupanya dia sudah memutuskan untuk keluar. Tapi rupanya dia tidak menikah. Jadi dia menjadi seorang selibat awam. Jujur saya belum tahu kenapa, tapi inilah contoh, contoh salah satu selibat awam. Mungkin mereka memutuskan, oh ternyata gue kepingin selibat, tapi nggak cocok dalam biara. Nah, itu mereka adalah selibat awam. Tapi apapun itu teman-teman, panggilan hidup kita lakukanlah demi kerajaan surga. Jadi apapun yang kita pilih, mau menikah, mau selibat, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun panggilan kita, jadilah maksimal di dalam Tuhan. Oke, kita lanjut next. Kenapa nggak bisa nih? Aduh, habiskah baterainya? Teman-teman, saya mau kasih tahu satu hal. Apapun yang kita pilih, mau merit, mau selibat, mau jadi biarawan gitu, jadi pastor, jadi suster, tolong belajarlah untuk beres dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Maksudnya apa? Begini, saya tuh punya teman baik sebenarnya dari zaman sekolah lah sampai sekarang. You know what itu? Dia memutuskan sampai sekarang dia tidak belum merit lah, belum merit lah. Setelah kita ngobrol-ngobrol ya, kali gitu. Bukannya dia nggak suka cewek loh, suka cewek. Tapi begitu mendekati, ngegepet gitu ya, PDKT, nggak berani. Ada ketakutan. Ketakutan akan gagal. Jadi dia pernah berelasi berapa kali, in relationship berapa kali, coba pacaran, gagal. Kenapa? Ternyata dia bilang, gue ngelihat bokap nyokap, mereka cekcok mulu. Sehingga itu buat trauma buat mereka. Sorry, buat teman-teman teman aku, dia trauma. Dia berpikir bahwa kenapa pernikahan itu susah. Oke, jadi kalau kita nggak beres dengan luka kita masa lalu, kita memandang hidup ke depan, masa depan, pilihan kita goyang. Entah mau merit, entah enggak, goyang. Contoh kayak teman saya tadi, mau merit, mau sebetulnya, tapi takut. Sehingga tidak pernah berani melangkah, dan ironis sampai sekarang tidak pernah membereskan lukanya. Maksudnya begini, saya berusaha berapa kali yang ngajak dia itu untuk, ayolah kita join retreat lah, atau komunitas seperti ini. At least ke gereja. Dia tidak pernah berusaha untuk mendekatkan dirinya sama Tuhan. Dia udah nggak pernah ke gereja lah sekarang. Atau mungkin sangat jarang ke gereja. Dia tidak berusaha untuk membereskan masa lalunya. Itu ya, artinya beres dengan diri sendiri dan beres dengan Tuhan. Jadi teman-teman, sebelum kita putusin ya, kita itu mau selipatkah atau apa, tolong cek dalam diri sendiri sendiri. Kita ini punya masa lalu, punya luka nggak sebenarnya? Salah satunya itu. Kedua, teman saya yang lain lagi, dia bilang, dia punya mindset begini, kalau gue mau sudah married, nggak punya anak, child free katanya. Apakah benar menurut gereja Katolik? Nggak. Kenapa? Ya, oke, nanti ya kita bahas ya. Beranak cucu lah. Mindsetnya udah salah. Jadi sebelum memutuskan ya mau married, ngertilah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu namanya beres dengan Tuhan nih. Oke, beres dengan diri sendiri, beres dengan Tuhan. Belajar untuk being single and happy. Jadi teman saya itu punya bilang begini, sebelum dia memutuskan untuk pacaran, ini dulu ya kejadian belasan tahun yang lalu, dia akan belajar untuk menjadi happy, high quality jomblo katanya. Kalau low quality namanya zomblo. Dia belajar untuk menikmati kesendiriannya dengan Tuhan. Artinya apa? Oke, that's fine.
gue emang lagi nggak ada pacar, dan dia manfaatkan waktu itu mengupgrade diri dia. Upgrade dalam arti apa nih? Upgrade dalam arti secara kerohanian iya, dia belajar untuk mencari Tuhan benar, dan juga dia upgrade aja diri dia lah, skill dia lah. Dan kita semua tahu lah, inner beauty itu lebih penting kan daripada fisik, betul? Maka kita akan tertarik dengan orang lain juga mungkin karena kita lihat inner beauty-nya lebih cakep daripada mukanya, betul? Setuju? Yang setuju katakan amin, yang kenceng. Amin. Oke. Belajarlah being single and happy. Banyak tadi yang single ya kayaknya ya. Cuman 4 tadi yang punya gebetan. Jadi nggak usah buru-buru gitu loh. Nggak usah buru-buru. Selama masih single, nikmati aja. Perluas circle. Nggak apa-apa. Perluas circle. Karena seringkali Tuhan tuh kasih ya. Kasih datengin calon pasangan hidup kita itu ya. Kadang-kadang kita mikir nge-searching lewat aplikasi dating apps apa sekarang namanya? Tinder apalagi tuh. Tantan ya, oh kalian udah jago banget lah. Zaman zaman aku dulu kayak nggak ada begituan kan orang kadang-kadang cari di Facebook atau Friendster zaman dulu begitu loh. Kita sibuk mencari jauh-jauh ya, kadang-kadang begitu. Tuhan itu kasih ya, karena dalam satu komunitas rohani ketemu di situ. Itu kayak saya dulu sama istri saya sekarang. Dan banyak dari kita dari PD Mudika, selamat datang. Itu kita malah ketemunya itu dalam satu circle itu. Yang dulu kita nggak pernah naksir sama mereka sama sekali, beneran. Demi Tuhan kita nggak pernah naksir. Tapi nggak tahu gimana kalau Tuhan udah mau kirim, Tuhan bisa gerakan hati kita. Dia bisa gerakan hati cowok untuk tahu-tahu deketin cewek. Bener nggak? Bener. Artinya apa teman-teman? Perbanyak aja circle. Tentu kalau circle kalian tuh bener, ya artinya punya circle yang positif. Punya circle sama-sama orang yang mencari Tuhan. Nah itu akan jadi modal yang bagus untuk kita punya calon pasangan hidup yang sama-sama takut akan Tuhan. Bener nggak? Oke. Siapa di tempat ini yang percaya? Pertanyaan begini, soulmate ya? Oke, jodoh dari Tuhan. Jodoh gue jangan-jangan lagi di Amerika. Ada nggak yang percaya bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan satu orang soulmate gitu? Terus dan dia di sana out of nowhere kita nggak tahu belum ketemu aja. Ada yang percaya nggak itu konsep itu? Yang percaya siapa? Yang nggak percaya siapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sisanya abstain. Pilkada jangan abstain ya. Jadi sisanya percaya atau bingung? Biasa aja ya, biasa aja. Tak tahu lah, biasa aja itu antara antara percaya atau enggak ya. Saya nggak percaya. Jadi kalau ada orang yang bilang ya, oh jodoh lo itu cuman ada satu di dunia ini. Enggak, bullshit. Kenapa begitu? Teman-teman, kalian harus tahu bahwa yang namanya pasang hidup, jodoh, itu rumusnya adalah campur tangan Tuhan plus usaha manusia, termasuk ya kamu mau pilih apa enggak gitu loh. Termasuk bagaimana kita berusaha untuk mendapatkannya. Jadi sekali lagi jodoh itu adalah campur tangan Tuhan dan usaha manusia. Jadi itu tergantung loh dari mana kita ini berada sekarang. Contoh lah, contoh. Mungkin kita kuliah di luar negeri. Ya bisa jadi jodoh kita itu adalah ya kita ketemu mungkin sesama orang Indo di sana, ya kan? Kita ketemu kuliah di sini ya bisa jadi juga ya jodoh kita itu adalah orang-orang yang di Jakarta. Simple. Jadi Tuhan itu bisa menghadirkan siapapun buat kita. Nah, sekarang sisanya usaha kita nih. Usaha kita itu adalah bagaimana mengupgrade diri dan menjadi orang yang lebih baik, the better version of me. Dan bagaimana kita punya prioritas nih. Oke, ini cewek misalkan ya, ada banyak pilihan cowok. Atau kebalik deh, kita balik deh, ada cowok nih. Ada banyak cewek kan, 1 banding 4 ya, cowok sama cewek kan di dunia ini. Sekarang, oke, dia mau memilih apa yang dia prioritaskan dalam memilih pasangan hidup gitu loh. Nah, itu adalah termasuk usaha manusia di sini kan. Tergantung nih selera kita, dalam tanda kutip selera kita ini menentukan siapa yang akan kita dapat. Jadi simple lah. Jodoh itu nggak berarti cuma ada satu, terus jiwa kita dibelah, dia lagi di sana. Nggak ada. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa datengin. Sisanya adalah faktor kita. Lanjut ya. Ada yang masih bingung tentang soulmate? Nanti boleh nanya-nanya lah. Boleh sharing-sharing. Terus ada pertanyaan begini. Gimana sih kita tahu? Oke, misalkan ya, pacar saya sekarang
Itu dari Tuhan apa bukan? Pernah nggak berpikir kayak begitu? Sorry, tadi yang udah punya pacar siapa tadi? Oke. Oh, sekarang nggak banyak sekarang. Oke. Pernah nggak berpikir, teman-teman? Pacar saya sekarang, itu dari Tuhan apa bukan? Pernah berpikir? Pernah. Jawabannya? Oh, nggak tahu. Jadi selama tidak tahu, apa yang kalian lakukan? Jalani aja, gitu ya. Oke, mari kita jawab. Sebenarnya kriterianya simpel, teman-teman. Tadi ya, Tuhan tuh bisa ketemuin dengan kita dengan banyak orang. Pertama, pasangan hidup yang dari Tuhan itu membuat kita semakin bertumbuh. Jadi kita harus punya relasi yang sehat. Relasi yang sehat itu bukan berarti kita nggak pernah berantem loh, nggak pernah berantem. Ada nggak yang rukun-rukun banget sama pacarnya? Ada? Nggak ada? Ada yang ada? Rukun-rukun banget ada? Nggak pernah berantem ada? Oke. Ada yang berantem tiap hari? Nggak ada juga. Oke. Menurut saya, kalau kita punya hubungan, entah pacaran, entah merit, nggak pernah berantem, aneh. Misalkan cowoknya lagi Mobile Legend, ceweknya lagi kemana nggak tahu. Gimana ada komunikasi? Masalah kan kita menyatukan dua kepala nih yang beda kan. Nah kalau nggak ketemu ya kadang-kadang berantem kan di situ kan. Pikiran kita, pikiran dia nggak klop, ribut. Karakternya beda, ribut. Justru itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk bertumbuh dalam relasi kita. Semakin kenal. Jadi kalau kita punya, sorry, gampangnya begini deh. Kalau kita punya pacar yang positif, dia dan saya sama-sama kita akan bertumbuh. Entah karakternya jadi lebih baik, jadi lebih sabar, atau mungkin yang tadi nggak pernah ke gereja, kita ketemu dia, kita rajin ke gereja. Contoh. Atau mungkin tadinya kita malas nih ikut kegiatan rohani, yang ketemu dia lebih holy gitu. Diajak lalu kita ikutan holy. Nah, itu salah satu contoh. Simpel kan? Gampangnya begitu. Lebih ada perbaikan dalam diri kita. Kedua, kriterianya adalah pasangan itu sudah kita doakan dan kita pilih dengan segala pertimbangan. Nah, pertimbangannya apa? Nanti ya, nanti. Pasangan yang sudah kita doakan dengan pilih dan kita pilih dengan segala pertimbangan. Makanya teman-teman, kalau kalian sekarang lagi in a relationship, berdoalah setiap hari, Tuhan, ini pasangan dari engkau atau bukan? Karena kalau itu dari Tuhan, pasti lanjut ke poin tiga, ini lanjut sampai pernikahan, pasti. Kalau bukan dari Tuhan, dan kalau kalian menyerahkan itu sama Tuhan, pasti bubar dijamin. Percaya nggak? Oke, jadi kalau misalkan kita punya pacar nih ya, nomor satu, baik banget, cocok banget, menurut kalian cocok banget. Terus dia memilih untuk jadi pastor misalkan. Itu beneran, itu kejadian. Itu bukan dari Tuhan, bukan, sorry, bukan, bukan maksudnya bukan dari Tuhan, artinya bukan jodoh, simpelnya begitu aja. Syarat satu, syarat dua, syarat tiga terpenuhin sampai ke jenjang pernikahan dan sudah kalian doakan bener-bener, itu jodoh. Nah, masalahnya adalah pernikahan itu enggak, itu beda banget. Itu enggak sama kayak orang pacaran. Kalian pernah ngeliat orang tua kalian berantem? Sering. Sering kan? Sering. Nanti ya kita bahas ya. Nanti. Orang merit itu apa yang enggak kalian lihat waktu pacaran? Kelihat semua. Beda karakter, beda pendapat. Saya aja sama istri saya kemarin ya mau bulan apa tuh ya? Lagi liburan ke Bali, cari hotel aja. Negosiasi lama banget untuk nentuin sampai satu hotel. Hotel A saya suka, dia nggak suka. Hotel B dan kebalikan terus kayak begitu terus. Sampai ketemu yang akhirnya ya sudahlah begitulah. Kompromi, kompromi. Pernikahan tuh begitu teman-teman. Nggak gampang, tapi mungkin dijalankan kalau tahu caranya. Kalau tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya, maka pernikahan itu mungkin ya, sorry. Semoga bukan orang tua kalian. Banyak sering terjadi bahwa pernikahan itu jadi dingin gitu loh. Ah, yang penting nggak cerai. Jalan sendiri-sendiri. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Bukan begitu caranya. Nanti deh, nanti. Oke, syarat satu, dua, tiga terpenuhi, anggaplah itu pasangan dari Tuhan. Sepakat? Deal. Kita lanjut. Tadi kan ada yang dinamakan pertimbangan nih.
Nah, saya cuma mau sharing begini sama teman-teman. Waktu saya memilih pasangan hidup, artinya baru mau PDKT gitu loh maksudnya. Saya punya prinsip kayak begini. Ini saya bagiin ke teman-teman. Sisanya kalian olah sendiri. Ini berlaku sama cowok dan cewek. Saya kepingin dapat pasangan hidup harus seiman. Buat saya harus garis bawah. Bagi orang lain belum tentu loh, ya kan? Belum tentu. Karena saya tuh dididik dari kecil Katolik. Walaupun saya dulu Katolik juga nggak apa ya, kadang juga malas ke gereja sama aja. Baru topatnya mungkin setelah kerja gitu loh, baru ikut pelayanan, baru ikut komunitas, ikut PD, baru itu. Tapi ya karena saya dari keluarga Katolik, dididik untuk punya pasangan hidup ya seiman dan takut akan Tuhan. Artinya sebenarnya ya teman-teman ya, sebenarnya itu kita nggak cuma ngomong masalah sama-sama Katolik loh. Berapa banyak orang Katolik tapi dia nggak takut Tuhan? Banyak nggak? Banyak, banyak. Jadi kalau kalian dapat orang yang udah sama-sama satu iman dan takut aman Tuhan, modal bagus deh, modal bagus deh. Tinggal kembali ke sini nih, tinggal kembali ke satu, dua, tiga, jadi apa enggak gitu aja. Kalau nggak jadi berarti bukan jodoh, gitu aja. Modal pertama adalah carilah orang yang seiman dan takut akan Tuhan. Pertanyaannya gimana gue carinya? Nah kan itu kan, gimana gue carinya? Gampang aja caranya kadang-kadang di komunitas yang seperti ini. Kembali lagi masalah circle kan, circle kita di mana? Kalau circle kita orang hedon semua ya sudah ya begitu aja. Dapatnya pasti di mana circle-circle kita. Kedua, menurut saya teman-teman ya, karakter. Karakter. Sekarang gini deh, emang ada nggak cewek yang punya cowok malas kerja? Ada yang mau nggak? Karakter ini penting. Karakter sifat ini penting. Cari yang apa ya, prinsip ya teman-teman ya, prinsip ya. Kalau ada yang bisa kalian toleransi, ya that's okay lah. Misalkan, oh cowok gue kayaknya nggak rapi banget orangnya. Bisa ditoleransi? Go ahead. Tapi yang prinsip, jujur. Contoh ya, eh, mau kerja walaupun gak tajir gitu. Contoh begitu. Nah sekarang deh, ada yang mau sharing nggak? Satu orang deh. Eh, kalau kalian cari cowok, ini kan dari aku cari cowok nih ya. Ada nggak satu orang cewek deh? Kamu cari pasangan hidup kayak apa? Tadi yang udah punya pacar siapa? Nah, angkat tangan. Boleh nggak? Kriteriamu, kriteriamu kalau cari cowok. Ya, ada nggak orang di sini? Oh nggak, oke, nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Setia berarti ya. Nah, itu benar, benar, benar. Sorry, sorry. Setia ya kan. Nah, kalau jadi cowok aja belum married, udah TP sana, TP sini mau gitu kan. Nah, kayak begitu loh. Karakter ini sesuatu yang prinsip ya teman-teman ya. Artinya kalau udah tahu nggak bener, mau lanjutin, belum tentu orangnya berubah. Udah married, jangan ngarep orang berubah. Cuma kuasa Tuhan yang bisa mengubah pasangan kita. Kita nggak akan pernah bisa ngubah. Jadi waktu milih, buka mata lebar-lebar, udah married, merem aja. Buka mata waktu pacaran, udah married, tutup mata. One way ticket kan, nggak bisa balik. One way ticket pernikahan itu. Ketiga, relatif. Ada yang milih fisik. Saya cowok, saya nggak munafik loh, nggak bilang ngeliat fisik gitu loh. Tapi saya juga pasti punya standar fisik yang, ya, nggak usah yang wah banget lah, sadar diri lah ya. Sadar diri artinya, ya saya merasa walaupun nggak jelek, tapi nggak akan amat begitu loh. Sadar diri yang penting nggak jelek gitu aja. Ada yang milih suku, mungkin sesama Chinese atau apapun lah ya. Misalkan begitu, macam-macam lah. Finansial, ada yang milih, ada yang lihat rumahnya berapa, kunci mobilnya berapa, begitu. Ada juga yang milih latar belakang keluarga dan segala macam. Mungkin mereka merasa, oh, sorry ngomong nih ya. Oh, misalkan, oh latar belakang keluarganya misalkan broken atau apa. Ada juga, kayak teman saya juga nggak mau, orang tua juga nggak setuju gitu. Tapi menurut saya yang nomor tiga itu adalah kita bisa, apa ya, kompromikan lah. Itu beda-beda setiap orang. Tapi nomor satu dan dua, wajib kita cari, cari, kita pilih dulu gitu.
Kita perlu punya modal awal yang kuat. Kita perlu punya pasangan hidup itu sepadan, teman-teman ya. Kalian ingat cerita Adam dan Hawa? Hawa dibentuk dari tulang rusuk. Ambil satu. Coba yang cowok cek tulang rusuknya komplit nggak? Itu kan cuman kiasan. Artinya bahwa wanita itu, pasangan kita itu sepadan. Sepadan bukan apa nih? Sepadan bukan dalam arti sama tajirnya, bukan. Sepadan itu adalah kayak karakter. Sepadan itu artinya bagaimana pria dan wanita itu sama-sama bisa saling melengkapi. Nah itu. Bukan masalah soal duit, bukan. Perlu syarat satu dan syarat dua. Sepadan. Sepadan dalam hal iman. Sepadan dalam hal karakter. Yang ketiga, bukan nggak penting, tapi less priority. Less priority. Saya nomor tiga pasti akan pilih fisik. Nggak bohong. Karena saya cowok. Mungkin buat yang cewek, dia akan cari-cari dulu. Misalkan, oh, walaupun cewek juga lihat cowok ganteng juga suka kan. Tapi dia mungkin lihat kantongnya dulu. Siapa tahu. Karena dia mengamankan masa depan. Kan begitu aja. Kita bisa atur itu. Jadi, poinnya adalah Tuhan menghargai selera kita. Benar teman-teman, Tuhan tuh menghargai selera kita. Serius, Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Jadi, ini nanti ya, kalau teman-teman nih, misalkan belum dapat ya, belum dapat. Kalian berdoa nggak sama Tuhan? Tuhan, saya itu kepingin punya pacar, satu, seiman, takut Tuhan. Dua, kamu spesifik berdoa sama Tuhan. Saya minta dia orang yang jujur gitu, mau kerja, misalkan begitu. Pernah nggak berdoa gitu? Pernah? Kalau belum pernah, mulai sekarang doain. Ini beneran teman-teman, ini beneran. Kita itu harus minta sama Tuhan. Tuhan, saya punya kriteria gini, 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 gini. Nah, pertanyaan kan gini nih. Lah gue aja nggak holy-holy amat. Minta pasangan yang lebih holy. Bisa loh Tuhan kasih, bisa. Tetapi prinsipnya adalah gini. Kalau kitanya sendiri takut Tuhan, percayalah kita akan attract orang-orang yang sama. Sepadan. Percaya nggak? Kalau kitanya sendiri takut Tuhan, kita akan menarik loh orang-orang yang sefrekuensi lah gitu lah ya. Good people attract good people. Itu pasti. Jadi mulai dari kalian dulu nih. Mau nggak jadi anak-anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan gitu loh. Takut akan Tuhan itu nggak cuman masalah ngomong pergi ke gereja tiap minggu. Belum tentu. Belum tentu. Banyak orang ke gereja tiap minggu, belum selesai dia udah cari bakmi terdekat di mana. Bukannya menghayati Ekaristi malah ngiler bakmi gitu loh. Mau jajan di mana setelah misa? Nggak begitu kan artinya kan. Nggak begitu. Jadi jadilah orang anak-anak muda yang benar-benar takut akan Tuhan. Nah tadi upgrade diri kita. Masa pacaran, kalau udah pacaran ya, lakukan ini sebagai proses pengenalan. Ada orang yang pacaran tuh karena cuman having fun, ya kan? Daripada malam minggu gak ada yang jemput, terima aja. Entar kita jalanin lihat entar katanya begitu, entar. Mungkin belum diseleksi yang ini. Udah terima dulu. Jadi teman-teman, saya itu bukan anti orang pacaran berkali-kali sebenarnya. Enggak. Tapi buat saya, kalau kita udah berani pacaran, berarti kita punya keseriusan untuk mengenal itu orang sampai ke jenjang pernikahan. Maka sebenarnya ya, kalau dibilang bahwa kenapa putus, udah ilfil, nggak ada rasa, itu alasan yang absurd menurut saya. Kenapa? Kalau kita sudah menikah, belum tentu kalian akan merasakan romantisme yang sama seperti masa pacaran. Orang pacaran jatuh cinta, betul? Orang menikah membangun cinta. Itu jauh lebih susah. Gimana kita tetap mencintai pasangan kita dalam suka dan duka, janji pernikahan ya, untung dan malang, sehat dan sakit. Ketemu pasangan nyebelin. Bangun cinta. Nah kalau waktu pacaran aja udah nggak bisa bangun cinta, sanggup merit. Ya. Pacaran minimal kita itu udah ngebidik orang itu yang rada bener lah. Jangan asal tembak sana sini siapa yang dapat gitu loh. Cowok-cowok kan begitu tuh. Atau mungkin cewek-cewek udah terima aja lah daripada laki kosong. Mikir dulu ya guys, mikir dulu.
Syaratnya udah terpenuhi belum yang ini? Mikir dulu, doa dulu. Buka mata lebar-lebar waktu pacaran. Udah merit, udah kepilih ya. Udah jodoh nih diizinkan Tuhan nih menikah, tutup mata. Jangan pernah melirik membandingkan rumput tetangga lebih hijau. Jangan pernah membandingkan istri orang lain atau suami orang lain. Dijamin cerai, bener. Kenapa? Saya pelayanan kan di komunitas Maria Yosef. Kami bergerak untuk keluarga muda, pernikahan. Umat-umat komunitas kami itu adalah keluarga-keluarga. Jadi kami ngelihat teman-teman, susahnya orang merit. Ada yang mau cerai, ke komunitas, tobat akhirnya nggak jadi cerai. Penyebabnya apa? Yang kayak saya ngomongin tadi itu. Karena tidak tahu cara menjalankan pernikahan yang baik. Nah, ini penting. Kalau kalian pacaran, tolong jalanin hubungan dengan sehat. Jangan ada hubungan yang tidak kudus. Tahu maksudnya? Jangan ada grepe-grepe. Kita ngomong to the point aja lah. Oke, kita ngomong to the point aja. Anak muda zaman sekarang, katanya kalau nggak grepe-grepe, nggak up to date katanya. Itu kata siapa? Nggak ada kata Tuhan kayak begitu. Harus jalani hubungan dengan kudus. Jadi kalau kita punya pacar ya, sorry nih, cowok misalkan gitu. Terus dia udah mulai nggak karu-karuan. Udah warning gede sebenarnya. Betul? Udah warning gede itu. Artinya mungkin Tuhan kasih lihat nih orang kayak begini loh. Yakin nih gitu. Mau lanjut. Saya nggak bilang itu rekomen harus putus atau enggak ya, tapi kita pikir pakai logika lah. Terutama cewek-cewek. Cewek-cewek mungkin udah berpikir udah kalau udah jatuh cinta ya udah semua dikasih. Kalian jatuh cinta, udah married, itu nggak ada jatuh cinta, membangun cinta, beda. Nah, sehingga kalau kalian jalanin suatu hubungan ya teman-teman ya, ini yang saya lakukan adalah begini. Oke lah, kita pacaran kadang ribut, ribut, rukun. Saya cuma berdoa gini sama Tuhan, Tuhan ini kalau bukan dari Tuhan, bikin aja putus. Serius, saya berdoa kayak gitu. Tapi waktu kalian ngomong kayak begitu, berani nggak? Bener-bener ya putus nggak apa-apa, gitu loh, putus nggak apa-apa. Kebanyakan kan nggak berani. Terutama karena faktor U gitu kan. Aduh, sayang nih cewek udah mau expire 30. Ya itu kan kata dunia gitu loh. Daripada kita menyesal seumur hidup misalkan begitu. Tuhan, apakah ini benar pasangan yang dari engkau atau bukan? Kalau bukan, ya udah kita putus nggak apa-apa Tuhan. Kasih kasih tanda aja nggak apa-apa. Prinsipnya cuma satu. Kalau kita teman-teman ya mau berani ya menyerahkan hubungan kita, entah ini hubungan pacaran ataupun sudah nikah gitu ya katakanlah ya, ribut mulu gitu. Gak ngerti deh caranya gimana. Kalian harus berdoa sama Tuhan. Harus berserah. Karena kalau itu yang dari Tuhan, itu jadi. Kalau nggak dari Tuhan, itu pasti putus. Asal kalian berani nyerahin. Kalau nggak berani nyerahin, ya enggak. Nggak berani nyerahin. Jadi setiap hubungan yang didasarkan dan diprioritaskan di atas Tuhan, pasti aman. Aman itu dalam arti gini, belum tentu juga itu kalian akan lanjut sampai merit ya. Tapi minimal Tuhan itu sudah akan nunjukin jalan. Kalau itu bukan jodoh yang baik buat kalian, bisa jadi lo tahu-tahu kita diputusin cowok kita atau cewek kita. Ada yang ngalamin? Kita nggak salah apa-apa gitu loh. Diputusin ya, ya itu oke nggak apa-apa. Nggak masalah. Tujuan kita itu kan menikah, bukan pacaran. Jadi siapapun orangnya yang akan jadi calon pasangan hidup kita, jadi calon suami, calon istri kita, nah itu yang lebih penting gitu loh. Bukan pacar kita yang sekarang sebenarnya. Butuh waktu yang cukup untuk pengenalan. Ada orang yang berpikir, udah pacaran nggak usah lama-lama, 6 bulan aja cukup, langsung merit lamar. Saya nggak rekomen yes or no, tapi kalau bagi saya, kayaknya saya akan lebih cari aman. Kenapa? Karena pacaran 1 tahun ke bawah, itu masa-masanya bucin banget. Jatuh cinta, berbunga-bunga. Maka berbunga-bunga, maka apa? Tai kucing rasa coklat, bener? Bener ya? Serius, betul itu betul. Waktu kita lagi jatuh cinta berat, mau jelek juga kita bilang nggak apa-apa, gue bisa terima. Pasti begitu. Coba udah merit, pasti begitu. Sehingga kita ini perlu teman-teman. Saya tuh pacaran 4 tahun dulu. Tahun pertama masih ngalamin kayak begitu ya. Saya tuh mulai merasa udah bisa dalam tanda kutip rada normal ya. Normal tuh artinya jatuh cinta itu nggak sekaya segitunya. Jadi udah mulai rasional. Itu mungkin tahun ke 2,5 atau 3 lah, bener deh. Dan itu mulailah kita ribut sana sini gitu.
Dan mulailah saya berdoa kayak begitu. Tapi kenyataannya lanjut ya sudah. Berarti artinya Tuhan masih menghendaki untuk kita jalan dan sampai sekarang gitu loh, kita menikah. Ya, jadi pacaran itu menurut saya terlalu cepat. Itu nggak wise. Ada orang yang bilang gini kan, ah udahlah pacaran mah nggak usah lama-lama, ntar married juga berantem. Dia bilang begitu. Satu sisi nggak salah omongannya, tapi kalau kita tidak cukup kenal pasangan kita, terutama hal-hal yang prinsip kayak begitu, kita beli kucing dalam karung loh teman-teman. Pernikahan tuh one way ticket. One way ticket, no turning back kan? Gak ada bisa balik, gak ada kata cerai gitu. Jadi cukuplah punya waktu cukup untuk pengenalan. Artinya kalau kita pacaran tuh benar-benar serius ya, bukan tujuan buat cuman tadi, cuman punya gandengan doang gitu. Kalau kalian merasa cuman untuk, gue nggak serius, mendingan nggak usah. Nah, ada yang tahu program Discovery? Tahu ya Discovery ya? Waktu kita ikut Discovery, itu ditujukan untuk pasangan-pasangan yang sudah serius ya. Artinya kita udah memutuskan, oke gue akan lanjut dengan dia. Maka kita kan harus bicara hal-hal yang lebih sensitif. Contoh, hal-hal yang lebih sensitif yang bisa menjadi penghalang waktu kita married nanti. Contoh ya, contoh nih. Besok nih, kalau kita married, boleh nggak orang tua aku ninggal bareng di rumah? Itu hal sensitif. Dan itu harus diobrolkan sebelum kita menikah. Oke, kalau kita udah married, terus kamu punya anak, kamu mau nggak berhenti kerja? Hal sensitif. Kenapa? Zaman sekarang jarang banget ya, jarang banget, terutama cewek, untuk mau jadi ibu rumah tangga. Mendingan gue cari duit di kantor, punya jabatan. Itu hal sensitif, harus dibicarakan kayak begitu. Ya, jadi pada tahap hubungan yang lebih serius harus berani terbuka ya teman-teman ya, untuk membahas hal-hal yang kiranya bisa jadi ganjelan. Karena kalau ini nggak dibahas sebelum merit, terus kalian merit, bisa ribut, bisa berantem gede beneran. Hal-hal yang sensitif kayak gitu. Sehingga dibantulah dengan program Discovery. Di Discovery itu diajarin, ada modulnya gitu ya. Waktu saya masih ingat dulu waktu sama istri, ada pertanyaan seperti itu. Boleh nggak orang tua saya tinggal bareng? Bagaimana mengalokasikan keuangan bersama? Idealnya kalau kita suami istri kerja, ya bareng-bareng menghidupi rumah tangga. Idealnya begitu. Tapi bisa jadi istri kita maunya adalah duit lu, duit gue sendiri. Bisa juga kayak begitu kan? Itu harus diomongin, harus diomongin. WhatsApp, WhatsApp. Nah, break dulu deh. Sorry, sorry. Back dulu. Oke, back dulu aja. Back dulu aja. Tadi kita udah ngomong ya, pacaran gitu. Ada yang tahu nggak sih? Karena ada yang pernah berpikir nggak, kenapa gue kepingin merit satu orang boleh sharing? Satu orang aja. Satu orang. Udah pacaran deh, Kelvin deh, Kelvin. Loh, belum ya? Oh, belum, belum, belum. Kayak tadi ngangkat tangan setengah begini deh kayaknya. Entah itu mungkin doa kali ya, doa. Lagi kepingin gitu. Ayo dong, satu orang dong ya, udah merit ya, udah merit. Udah merit, sorry. Udah punya pacar. Satu orang dong. Udah tangan, siapa? Siapa, siapa, siapa? Boleh, boleh, boleh. Kasih mic, kasih mic. Kita sharing di sini, kita sharing di sini. Oh, tunangannya nih. Siapa kompornya tadi? Kenapa, kenapa sih kamu kepingin merit gitu? Eh Nyambung kalau aku ya, Hmm, kok nyambung ke alasan yang pertama tadi, yang cari pacar itu takut akan Tuhan. hmm. Jadi ya di awal kalau Ivan juga bilang mau jadi apapun selibat, mau jadi pastor, mau nikah semua harus dilakukan dengan maksimal buat kemuliaan Tuhan gitu kan. Em, Kalau aku lihatnya pernikahan itu berat dan tapi itu menguji diri. Jadi
apa ya? eh Tuhan itu punya banyak anak dan dia dituntut untuk mengasihi semua anaknya. Sedangkan manusia masih menurutku ya masih gampang cuma dikasih satu. Hmm, Kalau disuruh ngurusin puluhan ribuan orang dan mengasihi semuanya tuh sulit. Sekarang ngurusin keluarga aja itu sulit. hmm. Itu eh apa ya? Dengar dari teman-teman aku yang udah married itu keinginan diri sendiri tuh eh sulit untuk dipuaskan lagi setelah menikah. Betul. Karena eh waktu dan pikiran mesti dibagi ke istri, mesti dibagi ke anak, ke orang tua gitu. Hmm, Jadi itu jadi satu ujian yang bagus banget buat bisa mengasihi oke. fullnya. Dan iya caranya banyak lewat ya pastor selibat nikah bisa. Cuman eh ya dari aku tanya diri aku sendiri, aku pernah tanya dulu mau jadi pastor apa enggak. Itu desire-nya nggak ada sama sekali. eh Mau nikah atau enggak itu mau. Jadi ya udah begitu kok. Jadi kenapa kamu, kalau kamu tahu bahwa pernikahan itu tantangan ya, Iya. kenapa mau memutuskan untuk diuji kayak begitu? eh Karena kalau aku ngelihat kalau aku hidup ini cuma ngejar yang selama aku hidup Hmm, eh sangat sangat kurang. Karena yang aku udah diajarin itu kehidupan kekal itu menunggu di belakang. Cuman sekarang tesnya. Jadi kalau nggak lulus buat apa? Ngapain gitu? Mau sekaya apapun, mau achieve apapun, tidak ada artinya nanti. Tapi kalau udah bisa at least berusaha apa ya ngikut Tuhan bisa mengasihi bisa karakter bisa mengasihi itu udah eh ya ntar Tuhan yang adil lah layak atau enggak gitu. thank you. Mantap. Aku mau minta tolong sekarang point of view cewek. Tenangan ya. Pertanyaannya kita bikin lebih simpel. Eh, menurut kamu tujuan orang menikah itu apa sih gitu? Tujuan orang Menikah, eh, spontan aja. biar punya teman seumur hidup, Teman seumur hidup. Ada lagi? punya keturunan, Punya keturunan. Ada lagi? biar nggak sendiri. Biar nggak sendiri. Ada lagi? Apa lagi ya? Biar apa lagi ya? Biar ada yang urus, Biar biar ada yang ngurus. urusin. Biar ada yang nyopirin. Biar ada yang kasih uang jajan gitu. Orang, Biar ada yang apa lagi? biar bisa punya ini legacy, maksudnya Keturunan. iya, udah berarti ya. Oke. Oke. Biar bahagia lah. Biar bahagia. Poinnya bagus. Biar bahagia. Oke, kita kunci jawabannya. Kuis Family 100. Woi, woi, woi. Tujuan pernikahan menurut ajaran gereja Katolik ya teman-teman ya. Please do note carefully. Satu apa? Kedua, ketiga. Oke. Nomor satu apa? Apakah membahagiakan pasangan sama definisinya dengan ingin bahagia? Bedanya apa? Yes. Puji Tuhan udah ngerti ya. Karena saya juga nggak ngerti dulu waktu merit serius. Kita mau merit, mau bahagia. Mau dibahagiakan maksudnya. Percayalah itu belum tentu terjadi teman-teman. Saya ngomong kayak begini. Ini bukan ngomong jeleknya pernikahan, bukan, bukan. Tapi realitanya adalah kalau kita tidak membahagiakan pasangan kita dulu, most likely pasangan kita nggak ngebahagiain kita. Karena kita menuntut orang harus sesuai dengan kita, sedangkan kita tidak bisa mengasihi dia. Maka, kalau sudah married,
itu sangat penting perlu ikut kayak misalkan marriage encounter. Komunitas-komunitas yang bergerak misalkan di pasutri kayak misalkan komunitas Mayo kayak begitu. Karena kita mengarahkan dengan bahan-bahan yang ngajarin orang bagaimana membangun relasi yang baik. Ini juga saya nggak tahu dulu. Ada yang namanya bahasa kasih. Kalian tahu kan ya bahasa kasih ya. Salah satu contoh. Bahasa kasih pasangan kita apa nih? Misalkan act of service. Nah kita bukan act of service melayani dia, tapi ngasih gift mulu sama dia. Coklat lah, boneka lah, duit lah. Nggak akan terlalu ngefek kalau pasangan kita itu bahasa kasihnya adalah dilayani. Nah kalau kita memenuhi bahasa kasih pasangan kita, baru dia akan berbalas ke kita. Jadi kalau kita kepingin bahagia, dibahagiakan, percayalah, itu nggak akan terjadi. Mungkin setahun pertama masih happy-happy. Mulai tahun kedua, tahun ketiga, realita. Sehingga mulailah orang punya pernikahan dingin. Yang penting kakak cerai, nggak apa-apa, jalan sendiri-sendiri, katanya begitu. Siapa yang bilang itu benar kayak begitu. Kedua, punya keturunan. Itu tujuan kedua ya teman-teman ya. Artinya begini, tidak boleh ada orang menikah tidak mau punya anak. Nggak boleh. Child free. Ada lagi yang punya konsep sekarang, punya anak gak apa-apa, tapi adopsi aja, nggak mau ngelahirin. Ada yang begitu, apa sih namanya lupa deh, teman saya juga pernah deh. Unik, nyentrik-nyentrik aja semua gitu. Terus kalau sudah punya keturunan, harus dididik secara Katolik. Ini tiga, bukan saya yang ngomong loh ya. Ini ajaran gereja Katolik. Please note. Punya keturunan. Ini tantangan zaman sekarang. Zaman sekarang ekonomi susah kan, sehingga orang mau mikir, udahlah anak satu gitu. Kita nggak bicara masalah jumlah lah ya. Tapi saya cuma mau ngomong gini teman-teman. Kalau Tuhan tuh sudah mengizinkan kita punya keturunan, Tuhan pasti provide semuanya. Intinya begitu aja. Jadi jangan terlalu berlebihan gitu loh. Maksudnya kayak teman saya tuh gini, dia nggak mau punya anak dulu, bukan karena dia nggak suka anak atau ribet, tapi dia bilang gini, gue susah sekarang, ntar dia takut kalau punya anak, nggak bisa kasih makan, katanya begitu. Lebay banget, menurut saya sih lebay, karena saya tahu keuangan dia juga nggak gitu-gitu amat gitu lah sebenarnya. Cuman karena terlalu overthinking aja jadinya kayak begitu. Nah, kunci yang kunci dari sebuah pernikahan yang sehat itu adalah komunikasi. Komunikasi itu artinya begini teman-teman. Ini berlaku juga untuk kita pacaran gitu ya, relationship pacaran itu bukan cuma masalah merit. Komunikasi itu orang cuma ngertiin begini, gue ngomong lu denger, cuma begitu. Tapi seringkali satu kita lupa, dia ngomong kita nggak denger. Satu. Kedua, tantangannya adalah begini, kita ngomong, dia nggak ngerti maksud kita. Salah tangkap dan kita berantem. Itu sering kayak begitu. Dan itu selalu di mana-mana terjadi. Hanya karena nada suara yang tinggi, kita bisa salah paham. Istri saya termasuk orang yang nadanya tinggi kalau ngomong. Dan pada awal pernikahan, saya nggak suka. Kenapa? Karena dulu, waktu kecil, saya tuh suka dimarahin oleh mama. Jadi waktu dia ngomong dengan nada tinggi, saya punya luka itu teringat lagi gitu loh, flashback. Nah itu saya mesti beresin. Akhirnya diberesin, pelan-pelan bisa. Nah itu adalah contoh teman-teman, waktu kita married, kita ini membawa bagasi ya, dalam tanda kutip bagasi masa lalu kita nih. Kita dididik dengan orang tua kita kayak apa, lalu ketemu dengan pasangan kita ini kayak apa, nggak cocok berantem. Hanya karena salah paham seperti itu. Komunikasi itu bukan masalah gampang loh, bukan masalah gampang. Waktu kita pacaran, kita itu masih ada jaim-jaimnya. Sekenal-kenalnya kita dengan pasangan kita, pasti kita masih jaim, percaya deh. Karena kita berpikir lah ya, aduh gue jangan terlalu menyerang dia lah. Udah married, bodo amat, serius. Keluar semua, aslinya ya. Artinya kita udah nggak menjerit, nggak pakai topeng. Keluar aslinya kita, mau marah-marah begitu loh. Itu kalau orang udah married begitu. Itulah perlu diajar dengan namanya tadi gimana tuh cara ngebangun pernikahan yang benar tuh gimana. Kalau kita nggak suka sama pasangan kita tuh gimana ngomongnya. Nggak langsung ditembak kayak begitu, nggak pasti berantem. Ada yang namanya pilot talk dan segala macam. Nah ini kita nggak bahas di sini lah karena belum merit kan. Nah, belum. Nanti aja. Ini hanya kulitnya aja. Yang terakhir,
Ini adalah kunci dalam sebuah hubungan. Pernikahan itu akan menjadi lebih mudah kalau melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau suami dan istri semakin mendekat sama Tuhan, maka jarak dia semakin pendek. Itu juga berlaku teman-teman waktu kita pacaran. Makanya saya bilang tadi, kalau punya pacar, carilah yang punya modal yang bagus, modal iman yang bagus. Sama-sama kita mendekat sama Tuhan, relasi kita itu jauh lebih gampang. Akan jadi lebih gampang. Percaya nggak? Ini kuncinya. Kita punya relasi apapun ya, kalau kita, misalkan relasi kita goyang nih, kita doa sama Tuhan, libatin Tuhan, tanya Tuhan gitu loh. Apapun hasilnya, udah serahin Tuhan. Gitu aja. Terakhir saya mau tutup dengan sharing. Saya itu pelayanan, saya join di komunitas PD Mudika MBK waktu itu ya. Waktu itu belum ada Mayo. Itu waktu habis kerja lah. Waktu itu masih umur 21 atau 22 lah, katakanlah 22 gitu. Eh saya mulai pacaran serius itu 25. Antara umur 22 sampai 25 sebenarnya ya seperti cowok pada umumnya lah, punya target sana target sini, nggak cocok dan akhirnya ya udah nggak jadi gitu lah, ini begitu aja. Tapi saya nggak mau pacaran waktu itu karena saya tahu kayaknya kalau saya terusin nggak bisa, kayaknya nggak akan cocok gitu loh. Jadi saya tipe orang yang berpikir dulu sebenarnya. Nah, kenapa saya bisa ketemu dengan istri saya yang sekarang? Waktu itu dia adalah pelayan yang baru, tim baru, pengurus baru lah ya, calon. Yang saya udah lihat ketemu dia setahun sebelumnya dan tidak pernah ada feeling apa-apa sama sekali. Saya memang berdoa sama Tuhan, Tuhan saya pingin satu seiman dan kita bisa pelayanan bersama. Jadi saya spesifik. Kenapa? Karena kalau saya cuma ngomong eh yang penting Katolik, nah akan jadi chance bahwa besok ini kan kayak saya sekarang nih ya, saya pelayanan gitu. Kita akhirnya melayani bersama-sama. Nah, itu yang saya mau gitu, teman-teman. Kedua, saya mau punya orang yang nih orang eh saya minta spesifik waktu itu punya hati yang apa ya? Berbelas kasih lah gitu lah kalau kalau sama orang yang membutuhkan bantuan lah. Dan itu terjadi. 3, 4, 5 saya atur sendiri tadi kan, fisik dan segala macam. Jadi saya menulis dengan spesifik. Saya nggak tahu gimana ceritanya. Ternyata kok suatu saat gitu ya, kayaknya sign dari Tuhan itu mungkin adalah tanda jatuh cinta tadi ya. Yang mana sebelumnya saya nggak pernah tertarik sama sekali sama dia. Jadilah kita, ya sudahlah, kita jalani 4 tahun. Umur 30 saya married. Kita jalanin 4 tahun relasi itu. Saya eh, sering berantem? Iya, sering berantem. Sering berantem. Waktu saya evaluasi ya ke belakang, kenapa sih saya sering berantem ya? Ternyata saya itu gini, kita ngekos dua-dua, sama-sama ngekos, kita bukan orang Jakarta. Dia tuh kepingin saya ke kosan dia gitu, makan bareng lah di sana. Which saya sebenarnya bosen. Saya sebenarnya bosen gitu, karena cowok itu kan kadang-kadang kepingin, ya kita pingin refreshing dikit lah main game atau apa waktu itu. Tapi saya nggak berani ngomong. Nah, itu poin yang pertama adalah komunikasi yang macet tadi. Kenapa saya nggak berani ngomong? Karena takut melukai dia, takut ribut. Nah, kenapa takut? Ya kembali background masa lalu tadi itu. Luka masa lalu tadi itu. Intinya saya cuma mau ngomong adalah kalau kita punya relationship dan kita bawa luka masa lalu dan kita belum beresin, belum tadi yang slide pertama tadi ya, being single and happy tadi, beres dengan diri sendiri, itu cenderung kita akan terjadi banyak konflik. Sehingga pada suatu saat kita udah memutus. Nah, jadi gini, waktu kita pacaran, ya mungkin kita masih sama-sama ego ya. Artinya orang pacaran itu kan kepinginnya sering ditelepon, dikontak, diperhatiin. Yang mana harusnya itu kalau teman-teman sudah married, itu nggak terlalu kayak begitulah, karena udah dewasa gitu loh. Jadi, oh kita belajar sama-sama, oh ternyata mungkin kita terlalu menuntut, dia terlalu menuntut, saya juga terlalu menuntut. Kita sempat mau break. Setelah berdoa nggak jadi. Nggak jadi. eh Entah kenapa waktu itu tahun kedua ya, udah mau putus gitu ya. Dijalanin tahun ketiga. Nah itu saat saya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan nih kalau bukan jodoh dari Tuhan, siap kok putus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tahun ketiga, jalanin relasi itu, ya tetap sebenarnya tetap akan lebih baikan lah ya daripada tahun kedua. Tapi tetaplah kita ada berantem, berantem kayak begitu. Masuk tahun ketiga, tahun keempat, itu adalah tahun
Saya putusin, oke, saya mau masuk ke pernikahan. Jadi kita sepakat lah ya, udah lamaran dan segala macam. Mulai persiapan pernikahan, iya. Nanti juga kalian ngalamin, pasti ribut terus. Beda milih gaun lah, milih wedding lah, milih resepsi dan segala macam. Ribut mulu kayak begitu. Tapi intinya kita bertahan. Oke, jadi tadi yang kayak saya tulis kan, udah saya doain, saya pertimbangkan, dan itu bertahan sampai pernikahan. Maka kategorinya adalah pasangan hidup dari Tuhan kan, artinya begitu. Menjalin pernikahan gampang? Enggak. Saya udah nikah 10 tahun, mungkin berat-beratnya di tahun ketiga sampai tahun kelima. Masa-masa di mana ini sangat konflik. Nah itu kan akan kalian juga ngalamin. Kenapa? Again, kembali, masa lalu. Bagasi masa lalu itu ngebikin cara komunikasi kita tidak saling mengerti. Kalau saya ngomong begini, dianggap marah. Dia ngomong begini, saya anggap dia nggak suka. Selalu kayak begitu kejadiannya. Ya, untunglah kita ini ada dalam suatu komunitas, teman-teman ya. Sehingga tadi saya bilang, selama dalam satu relasi, satu hubungan, kalian ada bersama Tuhan, pasti aman, pasti aman. Walaupun konflik sana sini pasti aman. Pasti ada pemulihan. Jadi poin saya cuma satu malam ini. Kalau kalian berani mulai suatu relasi ya, pacaran atau apapun, serahin sama Tuhan. Dan harus belajar untuk percaya jalannya Tuhan gitu loh. Artinya kalau itu bukan dari Tuhan ya sudah, kalian harus siap. Kayak begitu. Eh, saya mengalami kayaknya relasi pernikahan tuh mulai lebih gampang ya, dalam tanda kutip gampang itu lebih mulai mengerti itu mulai tahun ke-7, tahun ke-8. Di mana orang itu sudah semakin dewasa lah ya. Mulai dewasa untuk sama-sama ngerti gitu loh, nggak lagi nuntut diri sendiri lah. Masalah itu akan bertambah saat kalian punya anak, lalu ada mertua dan segala macam. Makanya orang merit itu memang tidak pernah gampang, ada tantangan, tapi selama ada Tuhan di situ, pasti bisa dilewati. Amin. Waktu kurang